Soal tujuan kita kan mau simulasi dan cek ya persiapan jalur mudik. Bener banget. Terutama juga mobil EV itu paling penting adalah ketersediaan SPKLU atau stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Charging. Jadi kita akan cek rest area, dan kita liatin ada berapa stallnya, ada berapa yang DC chargingnya. Apalagi kan mobil ini udah DC charging nih, cepet lah untuk nge-charge-nya. Welcome back to The Official Auto, dan kembali lagi bersama kami berdua yang udah pasti membawakan acara atau video kali ini kita melakukan perjalanan ke jarak jauh, pokoknya long trip bersama Pando itu always pokoknya. Always. Jadi ini kita tema video adalah travelog dan kita pakai mobil listrik yang memang punya selling point ini cukup banyak di kelasnya, Do. Bener banget, apalagi ini adalah ION-V. ION-V yang terbaru ya. Terbaru. Benar, apalagi ini kan sekarang lagi bulan puasa nih, Ramadan menjelang mudik. Selamat menjalankan ibadah puasa dulu buat teman-temannya. Nah, nanti kan mudik tuh pasti kita kan berpergian ke kampung halaman. Nah, kita mau simulasi ini, Kit. Dengan ION-V kita simulasi mudik ke Semarang. Kenapa Semarang? Karena Semarang akan menjadi titik perpecahan nanti ke berbagai daerah di Jawa Tengah. Ya. Ada Jogja, ada Surabaya juga ke Jawa Timur, ada juga ke Jawa. Benar banget. Jadi nanti bisa kita simulasiin ke berbagai tempat. Dan juga kita akan simulasiin bagaimana sih mudik dengan mobil listrik ini. Benar-benar kalau ngomongin simulasi apalagi ke Semarang, tujuan kita sebenarnya ini eces banget dengan ION-V. Karena memang kalau misalkan baterai penuh ini klaimnya bisa sampai 602 km. Benar banget. Nah, tadi kan ngomong simulasi, Dok. Jelasin dong sedikit, spill sedikit. Kita mau simulasiin apa nih dengan ION-V dari Jakarta ke Semarang? Ya, kita tentunya akan mensimulasikan bagaimana seorang mudik dengan menggunakan mobil listrik. Mulai dari persiapan sebelum keberangkatan, dan juga setting-setting barang nanti di bagasi, dan juga nanti berkendara nanti menuju ke Semarang atau ke Jawa Tengah. Kita juga akan explore titik-titik rest area, SPKLU untuk mobil listrik, dan juga kondisi lalu lintas di sekitar tol Trans Jawa hingga tol Semarang nanti ya. Ini juga jadi mungkin insight juga ya. Bener banget. Kalau bawa mobil listrik itu nggak khawatir. Bener banget. Apalagi dengan tawaran jarak jangkau sampai 605 km. Oke, jadi kita akan mulai simulasi ini kita. Jadi lo akan kemana nih? Gua kayak cek mobil dulu deh. Ke bengkel resmi berarti ya? ION. Oke, berarti gue siapin oleh-oleh untuk nanti saudara-saudara kita di kampung. Iya, belanja Semarang. perbekalan Lah ya. Oke, kita stay. Tapi gue ikut mobil lo dulu ya? Iya, pasti. Masih mau naik. Iya. Saya anterin aja. Oke, thank you. Udah sampai di dealer ION Jakarta Barat. Jadi dealernya ini besar banget ya, dan dia ngakomodasi untuk layanan 3S, mulai dari sel, servis, dan spare part. Dan juga ada infrastruktur dari pengisian mobil listriknya, Ada 3 biji di situ. Jadi ngecas di sini bisa dengan mudah. Nah, kita akan cari tahu, kita akan kulik apa aja sih yang perlu disiapin untuk bawa mobil listrik, terutama perjalanan jarak jauh nih. Kita mau ke Semarang sama Pando, kita mau ubek-ubek tuh daerah Semarang. Sekarang kita langsung sekalian servis mobilnya. Let's go. Oke teman-teman, sambil nunggu mobil listrik ION-V-nya di servis, jadi kita mau tanya-tanya sedikit nih sama perwakilan dari dealer ION ya Pak. Selamat Pak, saya Bangkit. Henry. Pak, ini mau nanya Pak soal servis biasanya tuh apa sih Pak yang dicek sama mobil listrik? Apalagi kan udah mau dekat-dekat mudik lebaran ya. Itu beda nggak sih sama dengan mobil bensin bakar? Kalau untuk mobil listrik sebenarnya sih pada dasarnya ya, kalau untuk persiapan untuk mobil listrik menjelang mudik libur panjang, sebenarnya persiapannya sama saja sebenarnya. Item apa aja yang perlu di cross check gitu, mulai dari kondisi kayak tekanan ban, ya lampu-lampu, air-airnya juga mulai air wiper, cairan-cairan seperti itu juga perlu dicek. Nah, mungkin kalau untuk mobil listrik di sini ada item-item tambahan yang perlu kita mungkin pastikan lagi ya. Mulai dari kapasitas baterainya gitu kan. Terus persiapan lanjutannya kalau semisal keluar kota gitu kan, kita setidaknya mesti tahu rute yang mau kita lewatin kemana saja. Antisipasi apa? Salah satunya
antisipasi di baterai kapasitas mobilnya. Jadi kalau misal Bapak mau ke Surabaya gitu kan, ya kita mesti tahu titik mana saja nanti yang kita perlu isi gitu kan, stasiun-stasiun pengisian listriknya. Lalu yang kedua, aplikasi mungkin ya di Play Store juga udah ada aplikasi yang SPKLU, betul, titik-titiknya di mana saja. Itu sebagai persiapan antisipasi kalau misal baterai listriknya sudah mulai anggaplah drop 30% gitu. Setidaknya kan kalau kita udah tahu memang range dari kendaraan tersebut, misal yang V punya range sampai 500 ya. Nah, tapi setidaknya jangan nunggu 500, 400 Bapak udah prepare persiapan udah titik mana aja yang kita perlu charge di SPK. Jadi biar pakai handphone aja kali ya, kalau udah 20% langsung charge gitu ya. Nah, kalau ngomongin di luar mudik gitu Pak, misalkan mekanisme servis secara berkala itu gimana sih Pak mekanismenya Pak? Rututan mobil listrik ya? Untuk mekanisme sih secara servis sih mirip juga seperti pada umumnya mobil. Gitu ya. Datang ke bengkel, konsultasi dengan service advisor-nya. Kalau misal Bapak mau servis yang pertama kayak sekarang mobilnya yang servis pertama. Untuk item yang servis 5.000, nanti kan disampaikan oleh SA pun item apa saja yang dicek. Nah, mulai dari scan komputernya sudah pasti ya OBD, scan sensor ABC termasuk sistem pengereman juga, airbagnya dan lain sebagainya. Lalu selain daripada sistem elektrikal tersebut, pengecekan secara visualnya mulai dari kondisi visual kampas rem, terus underbody check juga bagian baut-baut bawah juga kita lakukan pengecekan juga, termasuk cairan-cairan yang tadi disampaikan, tekanan ban mulai dari ban yang lagi dipakai gitu ya, betul, sama ban spare tire-nya gitu spare tire-nya. Kalau misalkan mau ngomongin durasi berapa lama sih Pak? Kan kalau mobil bakar kan ada ganti oli, ada cek radiator segala macam. Kalau mobil listrik ini butuh berapa lama? Pengerjaan lamanya lebih cepat dibanding yang mobil bensin ya gitu kan, karena item pengecekannya salah satunya ya, kalau mobil bensin mungkin ada penggantian oli mesin, oli filter, ada tune up-nya gitu kan. Nah, kalau yang di sisi mobil listrik itu kan sudah terpangkas dari pekerjaan yang ganti olinya, terus tune up-nya gitu kan. Lebih ke fokusnya sistem elektrikalnya sama pengecekan yang lainnya. Persiapan mudik mungkin ada purna jual kayak seperti bengkel siaga atau itu seperti gimana Pak? Ada. Untuk Aion sendiri, kita ada fasilitas untuk bengkel siaga. Bengkel siaga itu titiknya di mana saja. Untuk yang area di Jakarta itu ada 3 ya. Ada Halim, PIK, Aion Cikarang. Yang lainnya ada di luar kota seperti Bandung, Semarang, betul, Bantul, Nusa Dua, gitu kan. Itu. Bahkan sampai Bali. Iya, ada. Berarti ini dari titik pertama mudik sampai arus pulang juga. Betul. Beroperasi gitu ya. Beroperasi dari tanggal kita mulai mudik itu sekitar tanggal 29 ya Pak ya. 29 31 April sampai 1 ya. Itu libur lebaran ya, lebaran. Nah, dari tanggal 2 sampai 6 April itu beroperasi lagi. Mungkin Pak terakhir Pak, untuk penonton nih yang pengen mudik pakai mobil listrik supaya nggak worry itu apa sih Pak kiat-kiatnya gitu? Kalau bicara mudik ya sebelum berangkat ya pastikan kondisi baterai full ya gitu kan. Entah itu Bapak ngecharge di rumah atau di SPKLU. Terus yang kedua, bila perlu ya sediakan travel charger. Ngecharge di rumah gitu, ada yang travel chargernya. Sama satu lagi mungkin Pak, kita juga ada layanan 24 jam ya, hotline-nya itu di 021 300 584 kali. Ini itu untuk road assistance ya? Jadi lengkap. Ada bengkel siaga, lalu juga ada road assistance. Jadi mudik pakai mobil Aion kayaknya sih ini ya Pak ya, tanpa cemas dan juga semua akan baik-baik aja gitu. Jadi sekarang langsung lihat mobil yang udah diservis, udah dicek semuanya, dan akan langsung kita ke Semarang. Oke, tadi udah belanja, lu juga udah cek-cek aja lah. Karena kan walaupun mobil listrik juga harus ada yang
dicek ya. Apalagi keluar kota. Keluar kota kayak gini harus kudu dan penting, cuy. Tapi ini mobil baru, cuy. Mobil baru. Tapi tetap lah harus dicek lah demi keselamatan. Iya sih, benar juga aman. Gue juga tadi udah belanja, udah gue masukin, udah penuh banget itu. Tadi barang titipan gue udah di aman itu. Yang penting. Ini kalau mau bangkit ini mesti ada barang titipan, ada sajennya. Tapi karena Ion V ini punya bagasi kapasitasnya sampai 427 liter, jadi itu aman banget. Koper ada 6 piece gue bawa. Lu kayak diusir-usir. Tapi itu buat ngegambarin, emang luas banget, emang gede banget. Jadi apalagi kalau kurang nih, Kit, itu bisa dilipat lagi di baris keduanya. Iya, jadi kita bisa di-expand, bisa nambah banyak barang. Bener banget. Dan tadi udah gue hitung juga, bobot dari kopernya itu ya rata-rata 14 kilo, 15 kilo. Jadi bisa menggambarkan juga kita bawa barang atau bawa orang tambahan ya saat mudik kan. Barang bobotnya menyerupai orang gitu. Bener banget. Jadi ini juga menjadi salah satu simulasi mudik bersama dengan Ion V untuk menuju ke Jawa Tengah dengan bobot yang tidak dibuat-buat nih. Bener banget. Cakep tuh, Dok. Nah, ini mumpung saya lagi nyetir, tolong sebagai asisten ataupun driver, Maps ya, Maps. Diarahin dulu, Pak. Kita pencet dulu Maps. Diarahin ke Semarang. Nah, jarak tempuh ini hampir 400 kilo lebih. 400-an kilo. Nanti kita juga akan eksplorasi juga nih, Kit ya. Jadi bener, mungkin nggak pas juga 5 jam lah ya. Jadi memang kita jalannya santai aja. Santai karena memang sesuai tujuan kita kan mau simulasi dan cek ya persiapan jalur mudik. Bener banget. Terutama juga mobil EV itu paling penting adalah ketersediaan SPKLU atau stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Charging. Jadi kita akan cek rest area. Nah, kita lihatin ada berapa stallnya, ada berapa yang DC chargingnya. Apalagi kan mobil ini udah DC charging nih. Jadi aman banget. Jadi aman. Jadi cepat lah untuk nge-charge-nya. Apalagi nih, ini lagi bulan puasa. Untung bawa Ion V. Bawa Ion V nanti buka puasa udah aman. Tahu nggak kenapa? Ada kulkas cuy di sini. Oh iya. Iya, jadi buat minuman dingin nanti nih. Kita kan tadi dulu bilang kan kita jalan santai aja. Kalaupun nanti buka puasanya di jalan, udah aman nih. Udah aman. Ada kulkas yang bisa kita setting suhunya, Kit. Iya. Sampai berapa? Minus 15 derajat. Jadi batu es itu kita. Jadi tuh dia ada 3 fungsi dong. Pertama bisa ngedinginin minuman atau makanan, lalu juga bisa bikin beku tadi seperti gue bilang, sama juga bisa memanaskan. Bisa juga manasin ya? Jadi kita bisa atur nih dari minus 15 derajat sampai dengan 50 derajat. Jadi tinggal disesuaikan aja deh, lu kayak misalkan lagi mau bawa somai. Dan juga ini penting juga loh, mungkin kalau misalkan suami istri gitu ya, istri lagi menyusui gitu ya. Buat anaknya. Buat anaknya, jadi bisa banget ya mungkin, maksudnya ASI gitu ya itu kan? bisa ditaruh dengan atau aman. MPASI makanan bayinya. Betul. Ya kan itu bisa juga. Bener-bener banget nih buat mudik nih, pas banget. Pas banget. Jadi apa yang lu butuhin lu tinggal taruh di intelligent refrigeratornya aja. Intelligent refrigerator. Oke, berarti kita langsung cus aja nih Semarang. Udah ya, kita kira-kira mungkin nanti tol Cirebon atau sekitar Cirebon kita berhenti buat ngecas ya. Dan kita lihat. Kalian gantian lah lu yang nyetir. Oh iya. Oke, kalau kayak gitu. Sekarang berarti gue tidur dulu bentar ya. Lu emang agak sahur tadi? Puasa, Pak. Lemas ini. Iya, tidur dulu. Aduh, tidur kan. Aduh. Ngapain sih? Ini ngatur posisi duduk gampang macet. Emang. Jadi emang nih si Ion V ini kalau ngomongin posisi duduk ya, ini emang bener nyajiin kenyamanan yang oke banget gitu. Gampang lah buat gampang untuk cari posisi duduk yang paling terbaik itu gampang banget karena emang udah ada elektronik adjuster seat. Yang driver ini 6 arah, yang sisi lu tuh ada 4 arah. Iya, ada juga tadi gue buat ngatur-ngatur nih, enak banget. Dan juga ketika jadi driver yang paling kebantu ya ini ada setelan setirnya, dia ada tilt dan teleskopik. Ya. Posisi duduknya tuh, posisi begini itu bener-bener oke banget ditunjang sama visibilitasnya yang emang ya karena emang SUV ya. Iya, benar. Jadi kita duduknya tuh agak tinggi. Terasa commanding nih, gue juga. Yang ada di penumpang aja gue ngerasa tinggi banget. Benar. Dan juga memang wide banget aja pandangan ke area depan sini, ke samping kiri kanan juga luas dan juga spionnya juga ngasih visibilitas yang oke ke belakang. Nah, kalau misalkan emang agak kan orang-orang tuh kadang-kadang ada yang beda gitu. Kurang gitu ya. Kurang gitu ya. Namanya konsumen itu pengennya lu lebih aja pengen gitu. Kayak lo gitu kan. Udah dikasih posisi duduk enak, pengen lagi yang lebih lagi. Namanya manusia, Pak. Gak ada puasnya. Tapi di bulan puasa ini kita harus menahan semua itu. Kita keluarkan nanti. Tapi dibantu juga sama itu tadi untuk visibilitas ada 360 view monitor, Pak. Di sini ya, di layar tengah ini. Jadi kita bisa dapetin
beberapa sudut. Iya, visual saya real time lah pokoknya. Dari bagian depan, sisi samping kiri dan kanan, belakang sampai dengan atasnya itu kita bisa lihat secara langsung gitu ya. Dan kalau misalkan emang dia mepet banget sama kendaraan di depan ataupun sekelilingnya itu dia juga akan langsung ngasih fitur around view monitor langsung ditampilin di layar besar. Aman banget jadi ya. Nah ngomongin layar Dok, jadi memang Ion V ini dia nawarin interior yang memang kelihatan seamless gitu ya, karena emang nggak ada tombol-tombol fisik. Dan semua pengaturan baik dari drive mode-nya ada 3 ya, dia ada comfort, sport dan juga power save. Nah kalau kayak gini kita pakai comfort aja. Biar aman, nyaman, santuy aja ya kan. Nyantuy. Benar. Dan tadi lu ngomongin soal berkendara juga nih, di sini ada fitur face detected kalau lu lihat di sebelah kanan. Jadi dia mendeteksi kondisi pengendara, apa dia kelelahan, apa dia tetap segar atau ngantuk gitu kan. Jadi dia akan memberitahukan atau menotifikasi untuk beristirahat cepat-cepat, cari rest area terdekat untuk menghindari terjadinya kelelahan yang akhirnya menyebabkan kecelakaan. Jadi emang fitur-fitur penting yang emang menunjang keselamatan gitu. Benar banget. Apalagi ini kan perjalanan jauh, nanti mudik pasti akan lebih padat lagi. Mobil atau lalu lintasnya ini kan pasti akan membutuhkan banget lah fitur-fitur yang membantu kita buat berkendara jarak jauh. Benar. Apalagi juga tadi selain ada face detected juga ada fitur ADAS ya, Dok. Bener banget. Jadi tadi seperti gue bilang, semua fitur ADAS, semua teknologi dan juga semua kebutuhannya itu diatur lewat layar sini. Dan yang gue suka ya emang mudah sih pengaturannya. Ya, memang membantu kita juga buat jalan-jalan jauh kayak Benar. Ditambah kalau misalkan emang pengen lebih simple ya bisa pakai voice command-nya. Benar. Hello baby. I'm listening. Gitu. Jadi semuanya bisa diatur pakai perintah suara. Oh iya Dok, tadi lanjutin sedikit ngomongin posisi duduk ya. Jadi misalkan udah dapat yang paling terbaik nih, setelannya dari recliningnya segala macam, kita bisa save karena memang ada 3 memori seat. Ditambah ketika lagi buka pintu, dia akan ada welcoming function cuy. Kayak gimana tuh jadinya? Jok ini akan langsung mundur, terus juga ngerebahin gitu. Tapi ini kita ngomong-ngomong terus, banyak banget yang diomongin ya. Fiturnya nih kagak istirahat, kita istirahat dulu Pak. Udah sekitar hampir 200 kiloan ini. Kita berkendara dari Jakarta, mungkin kita istirahat dulu di sekitar sini lah. Iya. Rest area 207 kali ya. 207 boleh. Sekali kita cek juga SPKLU yang ada. Kesiapannya. Tapi so far tadi kita lihat juga kondisi-kondisi jalan sampai ke kilometer 207 ini. So far sih masih lancar, masih aman ya Kit ya. Masih aman. Dan ada juga beberapa titik perbaikan yang mudah-mudahan sih ini sudah selesai dan bisa dinikmati oleh para pemudik menuju ke kampung halaman. Yaudah langsung aja masuk kita ke KM 207 buat istirahat sekali, ngecek-ngecek kondisi di sekitar. Bukan ngecek doang, gantian nyopir. Oh iya. Ingat aja lagi nih. Nyopir. Yaudah, langsung. Akhir ya. Yuk. Nah, akhirnya sampai juga nih kita di rest area 207 dan kita istirahat dulu deh ya kan. Tadi kita udah istirahat ya kan setelah perjalanan sekitar 200 kiloan lah ya. Iya, lebih dari 2 jam lah ya. Ini penting banget ya buat teman-teman khususnya pengguna kendaraan listrik untuk mudik nanti ini memanajemen waktu, jadi nggak cuma memaksimalkan saat jalan tapi juga memaksimalkan waktu istirahat agar kenapa kondisi badannya tetap fit, tetap fokus di jalannya. Bener banget, apalagi kita juga bisa memanfaatkan SPKLU yang ada di rest area kayak gini nih. Di 207 bisa sambil ngecas, tinggal beberapa menit aja, setengah jam, 1 jam, selesai kan langsung start. Kebantu banget ya kita pakai Ion V ini yang punya jarak tempuhnya sampai 602 km teman-teman. Dia pakai baterai juga besar ya, 75,3 kWh ini. Dan tadi udah ngecek berapa rest area ya. Mulai dari 57, lalu juga 86, dan di 207 sini SPKL-nya so far terkendali aman ya. Nanti ketika mudik pasti kan volume EV lebih banyak mungkin ya. Jadi nggak berebutan, kalaupun memang harus antri jadi nggak banyak waktu. Bener banget. Jadi kita bisa memaksimalkan dan aman pakai kendaraan listrik kayak Ion EV ini untuk mudik ke berbagai kota di Jawa. Jadi nggak ada lagi tuh range anxiety itu kayaknya udah ada, apalagi Ion EV 602 km sekali isi loh teman-teman. Bener banget. So sekarang kita lanjut aja ke Semarang kali kita.
Gimana Ion V? Asik Pak, asik. Tadi gue dari 207 Ngecap langsung nih, ngecap bener nggak gak? langsung cruising tadi kan gue nyampe langsung cruising, ternyata asik banget emang ya. Ini pakai mode comfort. Ya. Pakai mode comfort tuh tetap ya bisa satset, bisa akselerasi. Kendaraan juga aman enteng. Aman banget. Dan yang gue suka dari Ion V ini dia pakai baterai teknologi terbaru, ini magazine battery dengan teknologi atau model lithium iron phosphate kan model terbaru ya. Dan ngomongin soal performa nih, penting banget. Tadi udah gue coba memang, dan ternyata di atas kertas Ion V ini punya tenaga sampai 201 horsepower dengan torsi puncak sampai 240 Nm. Ini cukup banget. Cukup banget buat pengendara dalam kota, apalagi di luar kota kayak gini kan yang butuh cruising yang agak cepat ya kan. Tenaga yang dihasilkan juga linear, jadi nggak ngagetin. Tapi ketika kita pengen butuh akselerasi, dia langsung respon. Bisa banget. Dan memang asik banget sih Ion V ini. Dan kapasitasnya 75,3 kWh. Dan tentu juga jarak jangkaunya yang dihadirkan sampai 602 km sekali pengisian penuh NEDC pengetesannya. Kalau sampai 602 mah ke Bali aja kali ya, jangan Semarang, tanggung itu. Sebenarnya Bali itu menarik Pak. Iya kan? Cuman berhubung sudah dibayar semua hotel-hotel di sana, kita kan di sana 3 hari. Iya, itu lumayan Pak. Kecuali Bapak Pando pengen nanggung biaya saya di sana. Masalahnya ini bukan jalan-jalan pribadi Pak ya. Lagi laporan mudik, simulasi mudik ke Jawa Tengah ya kan, tapi next aja lah nanti. Tadi kan udah ngomong performa. Handling gimana? Ini penting juga nih. Nah, kalau handlingnya asik banget, Kit. Gua juga tadi udah nyobain dari sebagai pengendara, sebagai penumpang di depan juga, bahkan tadi penumpang gue tidur. Saking nyamannya ya, karena emang enak banget handlingnya. Apalagi untuk kondisi-kondisi jalan yang bumpy, mau yang jalan aspal mulus, mau yang keriting-keriting ya kan. Tetap aman, tetap nyaman, buat manuver juga stabil, handlingnya juga enak. Ditambah lagi, Ion V ini punya ADAS. Ada belasan menu yang kita bisa manfaatin. Ada adaptive cruise control, integrate cruise control, ada automatic emergency braking, bahkan lane keeping assist, blind spot monitoring, banyak banget. Paket fitur ADAS-nya namanya Adigo. Dia ADAS-nya sudah level 2 yang tentu dia akan ngasih feedback yang lebih smooth, lalu juga ngebaca objek dan juga marka jalan dengan lebih baik. Oke lah kalau kayak gitu. Kita sekarang udah di kilometer berapa nih, cuy? Ini kita udah jalan 379 km. Sudah hampir setengah lebih lah ya. Kita ke Semarang, dan kita mau istirahat dulu sebentar di rest area 379. Ini untuk informasi teman-teman. Jadi kita akan lihat seperti apa kondisi rest area 379. Let's go. Oke, sampai lagi di 379 rest area. Keberapa ya? Berapa tadi kita? 444. Kan dari 57, 86, 207 sama 379. Tapi yang benar-benar berhenti itu di 207 sama ini ya, kita ya. Dan kayaknya nggak usah turun kali ya. Nggak usah, kita Pak. nikmatin fitur kursi pijet. Bener. Massage di Ion V. Ini asik banget cuy. Karena selain massage, ada juga ventilator dan heat seat. Di massage-nya nih kita punya 5 pilihan atau 5 mode pijat. Ada body stretching buat seluruh badan ya kan, ada back relax, back relief, waist relax, relax upper back, dan juga ada 3 sensitivitas level. Mau yang gentle, standar, apa strong. Ya kondisinya tetap prima lah. Tetap prima. Apalagi jalan jauh ya, kayak ke Semarang gini, mudik lebih dari gitu kan ya, 400 kilo. Dan juga ada ventilated seat tadi. Jadi kalau misalnya tadi gue sih paling suka ketika pakai back relax ini, terus yang strong, terus ada hembusan hangat-hangat gitu. Iya benar, jadi makin relax ya. Terus juga nih ada ventilated yang bisa juga yang buat adem-adem lah, sejuk-sejuk. Terus ada apa lagi, Kit? Dan ini yang paling gue suka ya, yang ada di Ion V adalah fitur dari iSpace, Dok, namanya, Dok. Jadi ada menunya di sini, dekat tombol volume nih, logo volume tinggal di sebelah kanan, dia akan muncul ada rest mode. Jadi sesuai dengan namanya rest mode, jadi memang fitur yang akan kasih kenyamanan ketika kita lagi istirahat. Nah, kita bisa atur nih durasinya mau berapa lama, mau berapa menit, berapa jam, berapa tahun Anda tinggal tidur sini, bisa diatur. Tapi kita atur yang sekitar 30 menit aja kali ya. Lumayan, boleh. Nah, ini ada berapa menunya nih. Ntar dia kayak akan langsung buat jendela ya, kayak misalnya ini kan lagi kebuka nih panoramic roof-nya, dia akan langsung nutupin supaya nggak silau, jadi istirahatnya tuh benar-benar maksimal. Kita coba aja ya. Dan dia juga ada ini, ada apa namanya, suara-suara gitu, Dok. Ini posisinya juga langsung posisi relax ya. Paling relax banget, rebah recliningnya, terus juga agak mundur.
udah emang setelan bobo banget sih nih Pak sebenarnya Pak. Yang bobo nih gue nih udah nih. Nah, lu denger gak tuh? Ada kayak suara jangkrik-jangkrik, alam-alam gitu. Alam ya. senja banget. Senja. Jadi Senja. lu punya mobil ini nggak perlu ke daerah-daerah Pegunungan gitu. pegunungan. Dalam mobil Nggak usah cukup. ke Curug, Udah sejuk. sejuk, Ada ventilated seat, kursi pijat. kursi pijat. Ini udah dipijat-pijat tuh. Udah enak banget Yang cuy. penting jangan bablas. Iya nih. Ini kalau bablas, Sahur nanti kita. sahur yang ada. Nggak buka, nggak sahur, kerja nggak kelar. Ya udah deh kita Ya istirahat udah. kali ya sebentar, nanti kita lanjut lagi ke Semarang. Gue tadi udah setting 30 menit. Oke, sip. Kita istirahat dulu. Aduh, enak banget. Wah, bablas kita nih tuh. Wah, udah buka Kit. Pas banget Kit. Dah, langsung aja buka deh Kan kita. pas, lewat. Udah lewat ya. Ya berapa menit doang ini. Untung tadi gue udah bawa cemilan-cemilan di kulkasnya Ion V nih. Jadi aman banget kita tinggal Masukin apa? Oh, ada minuman. Nanti kita makan berat di sono. Tenang. Enak banget lu. Barbar juga ya langsung makan ya. Lapar ya langsung ya. Bangun-bangun ya emang sih. lapar. Jadi gimana? Kita lanjut ke Semarang. Gue mau explore bagian belakang nih sekarang bang. Gantian bang. Enggak, maksudnya biar gue nyetir lagi. Tapi gara-gara bablas, Pak. Baterai gue 2%. Dan ngecas nih. Ada wireless charging di sini. Aman. 50 watt. Fast charging lah. Ini langsung respon cepet. Yaudah, gue cuci muka bentar ya. Ya udah kalau kayak gitu. Gue lagi ada duduk di belakang nih. Asik Gimana? Di belakang. Asik udah kayak sultan cuy. Iya kan, duduk di belakang, posisi duduk nyaman, ruang kaki gede banget, ruang kepala juga gede banget cuy. Masih ada sisanya cuy, pakai jengkal ya kalau kepala ya. Ruang kaki luas banget nih cuy. Ruang kaki luas ya. Ruang kaki luas dan ini bisa direbahin lagi atau bisa disesuaiin lagi sampai 137 derajat untuk Reclining ya? Iya, dan nggak ketinggalan Kit. Ini ada meja di bagian sini ya. Ini nih bakal berfungsi banget buat perjalanan jauh, apalagi kayak gue gini kan, bisnismen banget kan. Jadi mau laptopan ya kan. Yoi. Tadi kita mau makan tuh, harus tadi kita makan di sini aja tuh cuy. Tambah ini, Dok. Panoramic roof. Oh iya, ini sampai belakang. Jadi bentang kaca ini emang bener-bener white banget. Kan masuk cahaya gitu ya. Benar. Nah itu bikin kabin jadi ya berasa lebih luas. Kayak kita, nih depan kan keluar Semarang nih Kit. Oke. Ntar abis keluar melipir dikit biar gue pindah ke depan. Udah sampai Semarang, kita kayaknya pasang lagu yang asik dulu nih. Yang apa? biar suasana Semarang nih makin syahdu nih. Syahdu Kan, ya. malam nih, benar kan? Gua style. Lagu apa nih? Tok ganjel tok. Jangan dong. Tapi lagu-lagu Jawa tuh Benar, asik. benar. Asik. Biar makin berasa ya suasana Jawa Tengahnya ya. Benar, nih. Gue by the way, tapi ini berasa banget kayak nonton konser langsung. Iya, Soalnya betul, suaranya enak. suaranya jernih, kualitas suaranya juga premium banget karena si Ion V ini udah pakai Adigos 9 speaker system. Jadi semua kabin ini kebagian kualitas suara yang jernih Iya, banget. dari bagian Depan, tengah sampai tuh speaker di bagian belakang. paling juga ada. belakang juga ada. Jadi semuanya kebagian. Kalau malam-malam gini kita maksimalin pakai. Ambient light. Ambient light. Apalagi udah dibuka panoramic roofnya. Wih, makin romantis. Jadi, Tapi kayak- sama lu, kenapa itu dia? Iya makanya Pak, kenapa ya? Auto harusnya ada cewek gitu. Jurnalis ceweknya. Nah Dok, tadi kita kan sebenarnya emang tujuannya ada nih ke Semarang. Cuman kan ini judulnya cek jalur mudik. Simulasi mudik. Benar banget. Pokoknya temanya mudik gitu. Ya berhubung gua bukan kampung gua di sini. Gue juga bukan orang sini sih. Ya lu orang mana? Gue orang Indonesia Jakarta. Timur. Nah makanya gimana kalau kita minta, kan Pak Edi di sini kan? Oh iya, videografer gitu kan orang Lahir sini. brojol besar itu di sini. Oh iya, Cuma nyari bener, duit bener. iseng isi Jakarta. ruang di Jakarta. Bener. Nih mumpung dia orang sini, kita minta tolong aja biar tolong aja. simulasi mudik itu makin berasa Dapet, kan. Jadi makin pulang ke dapet. rumah, ke kampung halaman ketemu keluarga. Oke, Iya. sekarang coba gue komen dulu gue colek dulu nih. Halo, Pak Edi. Siap. Pak Edi, kira-kira ini kan di Semarang kita, bisa nggak kita mampir buat simulasi mudik ke rumah keluarga lo gitu biar berasa? Bukan mampir doang, kayaknya nginep. Kan kalau kita mampir doang nggak enak. Kalau nginep gimana Om Edi? Lunjak.
Aduh, atur aja. Asik. Ntar gue nyusul. Oke, siap. Thank you Om Edi. Sherlock, minta Sherlock. Jangan lupa Sherlock ya Om. Siap, gue serok sekarang nih. Aduh. Udah rapi. Udah mandi, Pak. Berangkat kita. Berangkat cuma nunggu Pak Edi. Yang punya rumah ya. Oh, kemana? Tapi untung ada Doski. Kalau nggak ada, bingung kita, terombang-ambing kita di Semarang buat simulasi mudik ini kan. Iya, sebenarnya mah kalau hotel mah duit mah ada. Cuma Banyak kan. Cuma Emang namanya mudik tuh harus merasakan. ya kumpul keluarga gitu ya. Bener itu. Berhubung kita nggak punya kampung, ya udah kita susahin aja Pak Edi kalian. Repotin. By the way, kita bakal berangkat lagi sama Ion V. Kita udah explore banyak banget kemarin. Performa, baterai, fitur, terus juga handling, desain eksterior belum. Oh iya, desain. Ya, desainnya emang kelihatan cakep ya. Asli. Mungkin jadi salah satu mobil listrik SUV yang memang punya karakternya tuh oke. Benar, dan dia juga punya kesan boxy yang juga kental Iya, banget. boxy dari depan, samping, belakang itu yang kotak-kotak tapi tegas gitu, Bro. Dan terinspirasi oleh T-Rex. T-Rex. Jadi gagah, sangar, keren. Yang bikin kesan SUV itu makin nonjol lagi. Benar. Kalau misalkan lihat dari depan tuh headlampnya tuh memang siluet ada T-Rex-nya. Nah, kalau lihat dari stop lamp belakang itu kayak cakaran T-Rex-nya gitu. Benar, jadi keren banget memang sih. Keren lah desain-desainnya. Kesan SUV juga ditambah sama penggunaan velg 19 inci dan desain velgnya juga keren cuy. Jadi nggak kayak mobil listrik kebanyakan. Banyakan kan biasanya yang berpalang tapi kan kayak ditempel pakai cover gitu ya. Itu udah mainstream banget aja. Benar. Tapi dengan teknologi EV tapi dia ngasih pendekatan kayak mobil bensin. Jadi tampil beda lah ya. Ion V ini lewat desain velgnya itu dan Bener. juga desain interiornya kita nggak kalah keren juga. Kemarin gue kan udah sempet duduk di depan duduk di belakang juga udah. Tuh asli di belakang gede banget. Jadi desainnya nggak terlalu besar kalau lihat dari depan tuh kayak biasa aja. Biasa aja gitu. Tapi ternyata di dalamnya luas banget gitu. Dan juga materialnya gitu. Nah, itu materialnya tuh emang bisa gue bilang hampir 90% teman-teman. Itu Soft touch ya? soft touch, badan-badan kita nih, anggota tubuh yang bersentuhan langsung kayak misalkan siku, door trim, segala macam itu udah dilapis sama kulit yang lembut. Bener banget, dan semua materialnya juga ternyata nggak cuma hitam dong, kemarin kan kita warna hitam. Iya, kemarin kita warna hitam, dapatnya warna hitam. Dia tuh ada, selain ada black interior, ada juga black beige interior. Black beige. Sama warna black brown. Jadi bisa disesuaikan sama keinginan konsumen ya. Terus apa lagi kira-kira yang Head unitnya yang bentang layarnya emang gede banget. Berapa sih ukuran? 14,6 inci. Gede ternyata. Bahkan tuh teman-teman lebih besar. Dari laptop kerja lah ya. Nggak sabar gue mau jalan lagi. Ini kita jadi jalannya nih. Tapi by the way kita mau kemana aja? Nanti kita ada spot-spot menarik. Nah ini penting juga ya kan, selain mudik, cek jalur mudik juga kita mau kasih rekomendasi. Bener banget. Tempat-tempat yang Menarik lah buat pemudik nanti atau wisatawan yang berlibur saat hari Lebaran. gue sebenarnya udah sering banget ke Semarang. Pasti, gue juga. Kan sama lu. Iya, makanya. Nanti kita langsung ke sana aja. Iya. Kota Semarang memiliki banyak destinasi menarik untuk dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara. Kita akan disuguhkan dengan lokasi wisata sejarah yang tetap terjaga sampai saat ini. Salah satunya adalah Klenteng Sampokong yang menjadi salah satu peninggalan Laksamana Cheng Ho yang berlayar ke Nusantara pada abad 15. Di sini kita tidak hanya mendapatkan pengalaman sejarah yang otentik, tetapi juga bisa menjadi salah satu destinasi menarik bersama keluarga. Selanjutnya adalah Kota Lama Semarang yang telah berdiri kokoh sejak masa kolonial Belanda.
Saat ini seluruh bangunan tersebut dialihfungsikan menjadi perkantoran, hotel, dan juga tempat makan ikonik bernuansa klasik Eropa. Jangan lupa, banyak spot foto menarik yang sayang kalau dilewatkan. Nah, yang tidak kalah populer adalah Lawang Sewu. Bangunan megah ini menjadi salah satu saksi bisu peradaban kota Semarang selama ratusan tahun. Saat mengunjungi Lawang Sewu bersama keluarga, kita akan disajikan informasi menarik seputar sejarah kereta api Indonesia. Apalagi saat Ramadan seperti ini, titik-titik destinasi tersebut juga cocok buat jadi tempat ngabuburit bareng orang terdekat selama di kota Semarang. Nah, kalau kami memilih alun-alun Masjid Agung Semarang jadi spot menarik untuk ngabuburit dan berburu takjil. Kami juga tidak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk membeli berbagai jajanan yang dijajakan untuk berbuka puasa nanti. Apalagi di Ion V ada kulkas yang bisa mendinginkan dan memanaskan makanan seperti jajanan takjil yang kita beli sekarang ini. Jadi aman aja lah, jajan banyak-banyak juga. Nah, demikianlah berakhir juga perjalanan simulasi mudik kita di tahun 2025 ini dari Jakarta ke Semarang bersama dengan Ion V. Gimana Kit? Apa yang mau highlight dari perjalanan kali yang ini? pertama adalah SPKLU ya. Jadi ini penting buat mobil EV. Kita perjalanan dari Jakarta, rest area, semua titik-titik SPKLU ini aman dan normal, udah siap ya. Nggak ada yang error lah ya. Iya, jadi pasti. juga banyak sekarang ada penambahan-penambahan. Jadi ketika memang lagi mudik ini akan lebih memudahkan pengguna mobil EV. Terus juga kondisi jalan ini memang ada perbaikan ya, terutama di jalur Cipali, mulai dari lajur kiri, sebelah kanan, dan lumayan titik untuk perbaikannya cukup panjang juga. Tapi sebenarnya nggak yang bikin nggak yang rusak banget gitu ya, karena lebih ke dialusin aja gitu supaya untuk persiapan ke Lebaran supaya nanti ketika di hari H ataupun menjelang mudik ini bisa lebih mantap ketika digunain sama pengemudi pastinya. Ya. Terus juga biaya perjalanan ya, karena kita memang pakai mobil ini dari Jakarta sampai ke Semarang sudah penuh. Jadi sampai Semarang itu sampai 1 kali tarik. Jadi memang nggak ada biaya isi daya sama sekali. Ya kalau biaya isi perut untuk buka puasa ya ditanggung masing-masing. Lalu juga biaya tol ya sekitar 4 ribuan sudah sampai ke Semarang. Tapi untuk simulasi teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ngisi di rumah dari 0 sampai 100 dengan biaya per kWh-nya 1.600-an ya, dengan baterai 75,3 kWh ini ya paling ngisi 127 ribuan aja. Oke lah, dan itu udah sampai Semarang ya. Ketika di SPKLU dengan 1 kWh 2.400-an, teman-teman cuman isi ataupun keluarkan uang sekitar 186 ribuan sudah sampai ke Semarang. Dan bisa explore dikit ya, itu kan masih sisa loh, nggak habis banget itu. Nah, gimana? Kalau gimana? Kalau gue banyak banget ya, hal-hal yang bisa di-highlight kayak kemarin kita ngomongin soal performanya yang enak dan juga ruang kabinnya yang gede banget, lega, bisa mengakomodasi barang yang banyak banget. Koper banyak banget kan di belakang. Banget, di bagasi kita bawa koper banyak banget dan itu bisa mensimulasikan perjalanan jauh bersama dengan keluarga dan juga akomodasi soal fitur-fitur yang lengkap banget, mulai dari fitur kenyamanan, fitur keselamatan, sampai fitur infotainment semua banyak lah. Kulkas saja ada. Itu fitur-fitur gimmick yang memang benar-benar serius kepake banget dari Jakarta sampai ke Semarang ini. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan kita simulasi mudik dari Jakarta sampai ke Semarang menggunakan Ion V. Jadi memang ada 2 varian. Pertama adalah Ion V yang tipe premium, itu dijual dengan harga 449 juta. Nah, yang ini adalah tertinggi ya. Trim tertinggi yang varian luxury dijual dengan harga 489 juta on the road Jakarta. Harga yang kompetitif dengan segudang fitur, lalu juga performa dan juga semualah yang ditawarkan dari Ion V ini. Nah, buat teman-teman yang penasaran mungkin ya, pengen coba, pengen lihat langsung aja hubungin website Ion V di Indonesia. Untuk test drive atau atur jadwal supaya bisa langsung ngerasain mobil listrik SUV EV 5 penumpang dari Ion V ini. Nah, udah lah ya. Kayaknya teman-teman juga udah banyak banget informasi yang udah kita kasih tentang Ion V dan juga perjalanan simulasi mudik. Semoga benar-benar membantu ya. Pastinya, dan jadi informasi terbaru. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Kami pamit. Bye-bye.